Baiklah teman-teman, mari kita buka fakta siapakah Pendeta Ali Markus ini, yang mana ini saya kutip dari majalah Sabidi tahun 2007. Jadi ini sudah tahun 2007 teman-teman, dia sudah terbongkar si Markus ini adalah penipu ulung ya. Baik, tanggal 12 Oktober 2005 silam ya. Seorang pemuda 36 tahun bernama Pendeta Markus Margianto datang menemui Kiai Haji Abdullah Wasiaan di rumahnya Kiai Haji tadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, Kiai Haji Abdullah Wasiaan ini adalah seorang kristolog ya yang sangat kondang, bahkan banyak mengislamkan umat Kristen. Nah, lalu Markus ini dia mengaku seorang pendeta dan menyatakan niatnya untuk pindah agama dari Kristen ke Islam. Alasannya kenapa masuk Islam? Setelah membaca buku Kiai Haji Abdullah Wasiaan yang berjudul Benteng Islam, terbitan Pustaka Dai, ia jadi tertarik dengan Islam. Dengan berbaik sangka, karena dalam Islam memang dikedepankan baik sangka. Mendengar paparan Markus yang sangat memukau itu, Kiai Haji Abdullah Wasiaan pun menuntun persyahadatan Markus tepat pukul 11.00 WIB. Syahadat itu pun ditandai dengan surat keterangan sementara yang ditandatangani oleh Kiai Haji Abdullah Wasiaan dan beberapa saksi. Jadi ada bukti surat tanda tangannya teman-teman. Ini fakta ya. Usai persyahadatan, Pendeta Markus pulang dengan disangoni uang tunai. Nama Islamnya pun menjadi Mahrus. Jadi Markus menjadi Mahrus pakai kho ya. Namun setelah majalah Modus melakukan pengecekan, secara mendetail pada bulan November 2005 lalu ditemukan sejumlah kebohongan pada Pendeta Markus Margianto. Di antaranya alamat KTP-nya di Jalan Pogot Lama 2 91 RW 0605 Kali Kedinding Kenjeran Surabaya ternyata tidak benar, karena rumah itu telah dijual 5 tahun lalu kepada Sutarso. Sutarso pun mengaku tidak tahu menahu tentang seluk-beluk dan aktivitas Markus. Nah, ini sudah tercium bau-bau kebohongan si Markus ya, yang modusnya pura-pura masuk Islam tapi pengen melecehkan Islam dari dalam. Sementara itu Darmo, tetangga depan rumah Sutarso yang tinggal di sana sejak tahun 1980, mengatakan bahwa yang berprofesi sebagai pendeta itu adalah ayahnya Markus. Jadi Markusnya bukan pendeta. Dia bohong kepada Kiai Haji Wasiaan bahwa dia ini pendeta kan, supaya Kiai Haji Wasiaan ini terkesima, wah ini Masya Allah pendeta masuk Islam gitu kan. Padahal bukan dia yang jadi pendeta itu ayahnya Markus. Setelah ditelusur ternyata Markus bersama keluarganya terdiri dari anak, istri, ibu dan adiknya itu tinggal di Tanah Merah kenyataannya ya, 22 Kali Kedinding Kenjeran Surabaya. Nah, rumah yang sempat difungsikan sebagai gereja ini asalnya adalah milik Pendeta Petrus Salendeho yang pernah bermasalah dengan umat Islam hingga divonis hukuman penjara beberapa tahun lalu ya. Tentu isi ceramahnya karena menghina umat Islam. Tak jauh dari rumah Markus di Tanah Merah itu tinggallah Ustadz Ahmad Ghazali, salah seorang tokoh masyarakat yang menjabat sebagai wakil sekretaris PCNU Surabaya. Ustadz Ghazali tahu persis daftar penipuan Markus yang bermodus ingin masuk Islam di hadapan tokoh Islam lalu mendapat simpati sang tokoh hingga mendapat hadiah sejumlah uang dan materi lainnya. Jadi modusnya seperti itu kata Ustadz Ghazali, karena Ustadz Ghazali lihat betul beberapa kiai yang sempat didatangi Markus ya, dalam artian ditipu Markus antara lain Kiai Haji Miftah di Kedung Tarukan Surabaya yang akhirnya menyumbangkan uang tunai itu sebesar Rp250.000 dan sarung merek Al-Ma'ruf berharga ratusan ribu. Ada juga Kiai Haji Asif, mantan Ketua PCNU Surabaya, Kiai Haji Abdul Syukur, Kiai Haji Abdurrahman Nafis dan lainnya. Mas Rukin adalah seorang korban penipuan Markus juga. Di siapa sih Mas Rukin? Dia adalah pengurus Masjid Nurul Jannah Kalilom Surabaya kira-kira 4 tahun lalu. Bayangkan teman-teman, ini 4 tahun yang lalu loh. Artinya 2007, sejak ditulis ini 4 tahun yang lalu ya. Markus Margianto datang ke Masjid Nurul Jannah dan menyatakan niatnya untuk masuk Islam. Dia pun disyahadatkan oleh Ridwan Modin setempat. Setelah masuk Islam, karena tidak punya rumah, Markus pun butuh rumah tinggal. Dengan ikhlas ya, Mas Rukin memberikan salah satu rumah yang baru selesai dibangun untuk ditempati Markus secara cuma-cuma.
Dia pun tinggal di rumah itu bersama istrinya muslimah. Bayangkan, dia punya istri muslimah, anak seorang kiai di Singosari Malang. Karena dia dapat istri dari seorang kiai karena ya tadi dia modus pura-pura masuk Islam tadi dan mengaku seorang pendeta. Selama di rumah Mas Rukin, Markus sama sekali tidak bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya. Kebutuhan sehari-harinya ditanggung oleh jamaah masjid, terutama oleh keluarga Mas Rukin. Mu'alaf itu bagi orang Islam merupakan aset. Alasan Mas Rukin kenapa jadi jamaah masjid memberikan bantuannya. Nah, karena itulah jamaah masjid pun simpati dengan keislaman Markus, sehingga segala permintaannya dikabulkan jamaah. Jamaah masjid sini sudah banyak berkorban materi, tenaga dan pikiran untuk Markus, imbuh Mas Rukin. Nah, suatu saat ini yang namanya kebohongan itu kalau ditutupin akan terbongkar juga ya, dibongkar oleh Allah. Mas Rukin merasa ada gelagat yang lain. Kenapa? Karena setiap hari Minggu pagi-pagi Markus pergi memakai baju yang rapi. Ternyata Markus pergi ke gereja, kata Mas Rukin. Maka Markus pun dia usir dari rumahnya setelah pindah dari Kalilom. Markus melancarkan penipuan yang sama dengan modus pura-pura masuk Islam untuk mendapat simpati dan uang dari jamaah Masjid Tanah Merah Surabaya. Jadi dia pindah-pindah modusnya yang nipu seperti itu, teman-teman. Jauh sebelum melancarkan aksinya di Surabaya, pendeta Markus pura-pura masuk Islam dan nyantri di PIK Singosari Malang di bawah asuhan Kiai Haji Basori Alwi. Nah, karena sudah dipercaya, dia dijadikan menantu oleh Kiai Haji Ahmad Rifai, pengasuh sebuah pesantren di Singosari Malang. Namun setelah mempunyai dua anak, Markus memboyong anak-anak dan istrinya ke Jakarta lalu mengkristenkan semuanya. Ini jahat sekali, teman-teman ya, menipu ya. Masa yang mengajak orang lain untuk masuk agamanya dan cara menipu ini gimana ini? Dalam pengakuannya kepada tim Fakta Surabaya, Markus. Nah, ini Markus ini karena dia sudah terbongkar ya, lalu rame media itu menanyai dia dan bahkan sudah dilaporkan ke polisi. Akhirnya dia ngaku ya. Markus ini mengaku bahkan kepada tim Fakta Surabaya. Markus mengungkapkan bahwa ceramah-ceramahnya yang menghina Islam itu berdasarkan pesanan gereja. Dia juga mengaku ditekan oleh bapaknya dan paman-pamannya yang pendeta. Ya, dia bukan pendeta tapi bapaknya, paman-pamannya pendeta, sehingga dibikin skenario seperti ini. Ya, kenapa? Karena kan kalau seorang yang pernah nyantri di sebuah pesantren, bahkan dia punya punya istri anak kiai, artinya dia menjadi mantu kiai, kan dia ketika ceramah di gereja dia bilang saya adalah murtadin, katanya. Saya adalah seorang mantan ustadz, bahkan saya ini adalah menantu kiai, bahkan dia kan bilang di videonya itu adalah keturunan Habib ya, dia mengaku habaib keturunan Rasulullah, padahal bohong, teman-teman. Kasihan tuh jamaah gereja itu dibohongin ya. Masa untuk menguatkan keimanan jamaahnya dengan cara berbohong, ini sangat miris, teman-teman. Dan ini dia ngaku sendiri ya, dia ditekan ya. Nah, dia itu kata Markus kepada Masyud, ketua tim Fakta Surabaya. Selain tekanan gereja, Markus juga rela memberikan kesaksian-kesaksian palsu tentang Islam. Karena alasan ekonomi dan dorongan finansial, pihak gereja sengaja memanfaatkan saya untuk membenturkan Islam dan Kristen. Beber pendeta yang memiliki 20 tempat pemuridan tersebut. Yang dimaksud dengan pemuridan adalah semacam tempat pembinaan dan pendidikan Islamologi bagi umat Kristen. Jadi dalam Kristen juga ada istilah Islamologi ya. Sebagaimana dalam Islam ada Kristologi. Ya, Kristologi ini mempelajari kekristenan untuk melihat fakta sebetulnya yang ganjil-ganjil di dalam Kristen itu seperti apa. Nah, dia bikin juga Islamologi ya. Islamologi dalam umat Kristen untuk melemahkan argumen umat Islam katanya, padahal semuanya bohong, teman-teman. Markus juga menyebutkan bahwa pihak gereja sengaja menyebarkan VCD ceramahnya itu untuk menghina umat Islam. Jadi Markus ini supaya dia tidak ditangkap oleh polisi, dia bilang ini semua adalah pihak gereja yang sengaja menyebarkan VCD ceramahnya. Posisinya sebagai mantan orang Islam yang memberikan kesaksian palsu tentang Islam bagi gereja akan lebih mengena. Ya memang betul seperti itu kan. Jadi wah, itu videonya di kalangan orang Kristen diulu-ulukan, padahal itu semua bohong semua isinya. Walau demikian dia mengaku masih tetap seorang muslim, bukan murtad katanya. Dan ada videonya loh, teman-teman.
tentu saja kesaksiannya ini masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Ya, artinya waktu dia mengaku bahwa saya masih Islam, saya ini didesak saja untuk menghina umat Islam, saya dipaksa. Ya, saya betul-betul mualaf yang sejati, saya masuk Islam betul-betul dari hati, itu bohong teman-teman, dan kebohongannya itu baru terbongkar saat ini ketika kematiannya itu memang posisinya di gereja teman-teman, dan videonya terlihat bagaimana dia tersiksa dengan lidah terjulur teman-teman. Ya, jadi ini karena berita 2007 teman-teman ya. Sudah banyak yang menjadi korban penipuan pendeta Markus Margianto. Penipuan bermodus pura-pura masuk Islam ini sungguh berbahaya. Jika setiap saat bersyahadat di hadapan tokoh Islam untuk mendapat simpati dan bentuk materi, maka jelas bahwa penipuan berkedok masuk Islam adalah profesi pendeta Markus. Khairul Ahmad, laporan Kukuh Sentoso Malang, Sabili nomor 7 ya. 18 Oktober 2007, 6 Syawal 1428 Hijriah, halaman 52. Oke, itu kira-kira ya. Jadi penipu ini ternyata sudah Allah bongkar lewat kematiannya. Bahkan sebelumnya 2007 pun sudah terbongkar juga ya kedustaan dia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.